Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, khususnya Bapak Ibu guru semua yang sedang menonton di video channel YouTube Bernalar Official. Mudah-mudahan langkah dan proses Bapak Ibu guru semua di PPG dalam jabatan ini dimudahkan prosesnya, dilancarkan, mendapatkan nilai-nilai di setiap tugasnya, nilainya yang besar, yang tinggi, dan mudah-mudahan diakhiri dengan kelulusan. Amin ya robbal alamin. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang peer teaching, dan agar lebih bermanfaat silahkan boleh Bapak Ibu guru semua share video ini ke teman-teman yang lain, baik melalui grup WhatsApp kelompoknya, grup WhatsApp kelasnya, atau grup guru-guru apa saja, agar video yang kita sharing di kesempatan kali ini bisa dirasakan manfaatnya oleh guru-guru yang lain. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tips apa saja agar nilai dari peer teaching kita itu besar atau tinggi. Karena apa? Karena alhamdulillah pada waktu itu saya mendapatkan baik nilai peer teaching, kemudian PPL aksi 1, PPL aksi 2, alhamdulillah sempurna 100. Ya, artinya apa? Ini perlu diperhatikan sekali oleh Bapak dan Ibu guru semua, terutama di kegiatan peer teaching ini. Ya, kenapa harus diperhatikan sekali? Karena di kegiatan peer teaching ini Bapak Ibu guru semua ngajar, akan tetapi ngajarnya lewat Zoom, dan murid-muridnya itu anggaplah guru-guru lain, ya, guru-guru lain yang ada di Zoom tersebut, ya, atau mahasiswa PPG lain yang sama-sama guru. Jadi kita sebagai gurunya, guru lain, mahasiswa PPG lain dalam Zoom tersebut, ya anggap saja sebagai muridnya. Nah, biasanya karena seperti itu, biasanya banyak sekali guru-guru lain itu yang bercanda. Jadi ketidakseriusannya terlihat. Maka oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan sekali dari video yang saya sampaikan ini, terutama buat Bapak Ibu guru semua yang sedang menonton, walaupun bagaimanapun respon dari guru yang lain yang ada di Zoom tersebut, ketika Bapak Ibu guru semua sedang peer teaching, usahakan tidak terganggu dengan celotehan, dengan apa namanya ya, dengan ya omongan yang sifatnya seperti bercanda ya, seperti bercanda ketika Bapak Ibu guru semua sedang peer teaching. Saya rasa Bapak Ibu guru semua agar tetap fokus, ya, agar tetap menunjukkan profesionalismenya seperti itu. Jadi kita tidak usah menanggapi guru-guru yang lain yang mereka sifatnya bercanda ya, tapi kita tunjukkan bahwa kita itu ya benar-benar sedang menghadapi PPG ini dengan keseriusan seperti itu. Ya, karena ya memang seperti itu, setiap saya rasa pasti setiap kelompoknya pasti pengalaman seperti itu ya, pasti pengalaman dari setiap guru saat peer teaching di PPG ini seperti itu. Ada bercandanya, banyak bercandanya ketika peer teaching ya. Padahal itu kan istilahnya kita sedang diuji ya, sedang diuji bagaimana kita mengajar, akan tapi mengajarnya adalah monolog ya, monolog lewat Zoom seperti itu. Maka pesan yang pertama saya yaitu Bapak Ibu guru semua tetap konsentrasi, tetap fokus, tetap tunjukkan profesionalisme Bapak Ibu guru semua saat mengajar melalui peer teaching ini. Nah, yang pertama yang perlu Bapak Ibu guru semua perhatikan di peer teaching ini adalah semua kegiatan sih. Semua kegiatan sangat diharapkan Bapak Ibu guru semua betul-betul diperhatikan. Baik mulai dari kegiatan pendahuluannya, kemudian kegiatan intinya dan kegiatan penutupnya, diusahakan urutannya Bapak Ibu guru semua sudah hafal ya. Dari kegiatan inti yang pertama ngapain, selanjutnya ngapain, diusahakan Bapak Ibu guru semua sudah hafal tahapan langkah-langkahnya. Kemudian di kegiatan intinya apa sintaknya, kemudian di penutupnya ngapain. Nah, kalau saya mengatasi lupa seperti itu, karena kita kan peer teachingnya itu ngajarnya lewat Zoom ya, lewat Zoom. Jadi kita di depan laptop sepertinya duduk seperti ini saja ya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini ya, seperti itu ya. Nah, solusi saya waktu itu karena
dosen juga tidak mungkin melihat. Saya waktu itu ngeprint RPP, kemudian saya tempel RPP tersebut di belakang laptop. Ya, saya tempel RPP tersebut di belakang laptop menggunakan gantungan. Jadi ada 3 RPP ya. Yang pertama itu di sini pembukaannya, kemudian di tengah kegiatan inti, kemudian di ketiganya di sini adalah kegiatan penutup. Nah, jadi kita itu ya kalau tiba-tiba lupa, apalagi kalau misalkan teman-teman guru lainnya, teman-teman mahasiswa PPG lainnya itu kadang nyeletuk ya, atau kadang eh, bicara yang spontan tiba-tiba itu kan membuat kita buyar ya, atau misalkan kita lupa langkah-langkah, habis ini ngapain lagi, maka seperti itu silahkan Bapak Ibu guru semua print ya, print RPP ya, bagian langkah-langkahnya saja ya, bagian kegiatan-kegiatannya saja. Untuk indikator tujuan mah tidak usah ya, tidak usah. Jadi silahkan ditempel di belakang laptop ya, dan insya Allah dosen juga tidak akan tahu bahwa kita itu ngelihat RPP sebetulnya ya, ngelihat RPP. Jadi silahkan tempel. Jadi waktu itu saya seperti itu, dan alhamdulillah ya nilainya 100 ya, nilai dari aksi peer teaching aksi 1, PPL aksi 1 dan PPL aksi 2 itu nilainya 100. Alhamdulillah. Jadi silahkan, jadi caranya agar tidak lupa atau barangkali tiba-tiba ngeblank habis ini ngapain ya, karena memang pengalaman pasti setiap guru yang di peer teaching ini pasti, entah itu kelompok manapun pasti seperti itu. Kadang guru yang lain ketika yang lain sedang peer teaching itu kadang bercanda gitu ya, ngebecandain guru yang sedang peer teaching tersebut atau bagaimana, pasti seperti itu. Tapi kita tetap fokus ya, kita tetap fokus agar supaya apa, karena kita targetnya itu adalah terhadap nilai ya, terhadap nilai. Bagaimana nilai kita tetap bagus seperti itu. Jadi silahkan, kalau misalkan Bapak Ibu guru semua mau mengikuti langkah saya ya silahkan seperti itu. Jadi ya kita tempel di belakang ya, ditempel di belakang laptop. Sudah di print, tempel seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, kalau bisa Bapak Ibu guru semua itu mempunyai rubrik penilaian dari mengajarnya ya, karena biasanya dosen pembimbing itu sudah mempunyai rubrik penilaian ya, rubrik penilaian mulai dari pembukaan sampai penutup itu ada sebetulnya, dan di pembukaan itu harus ada apa saja. Kalau misalkan tidak apa nilainya, tidak ada poin ini di pembukaan, nilainya akan mempengaruhi atau bagaimana, itu biasanya ada rubriknya. Kalau bisa sih Bapak Ibu guru semua megang tuh rubrik itu ya, ya sebagai acuannya. Kalau misalkan tidak ada acuannya, nanti saya di sini akan menyampaikannya. Oke, sekarang kita coba langsung saja ya, kita sampaikan. Yang pertama kita ke pembukaan dulu ya. Di pembukaan itu sudah pasti ada yang namanya salam ya. Jadi apa-apa ya kita dahului dengan salam ya. Misalkan seperti ini ya, kita di hadapan guru-guru yang lain lewat Zoom itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu ya. Jadi tetap walaupun kita di hadapan guru-guru yang lain ya, kita sebagaimana kita ngajar saja di dalam kelas. Salam ya dengan ceria, bagaimana seperti itu. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya dalam pembukaan itu harus ada kita menanyakan kabar kepada siswa. Kita tanyakan, halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Ya, kalau misalkan Bapak Ibu guru semua ada variasinya yang alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar, boleh silahkan. Ataupun misalkan Bapak Ibu guru semua punya inovasi lain ya silahkan ya. Yang penting poin-poin menanyakan kabar ini yang kedua harus ada, karena di situ di rubrik penilaian peer teaching PPL aksi 1 maupun aksi 2 ataupun UKIN ya, itu ada tuh ya, harus ada menanyakan kabar. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu Bapak Ibu guru semua harus mengecek kehadiran ya. Tidak usah Bapak Ibu guru semua absen satu-satu dari A sampai Z, itu tidak usah ya. Tinggal Bapak Ibu guru semua tanyakan, Bapak mau nanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Boleh seperti itu. Ya, kalaupun misalkan Bapak Ibu guru semua mau ngabsen satu persatu dari A sampai Z ya, boleh-boleh saja sih, sah-sah saja. Akan tetapi kan biasanya kalau seperti itu kan ya terlalu memakan waktu. Jadi silahkan langsung kita tanyakan, hari ini siapa yang tidak masuk? Nah, boleh silahkan ya. Nah, jadi mengecek kehadiran harus tuh. Ya, karena di pendahuluan ada tuh poin Bapak Ibu guru semua harus mengecek kehadiran. Selanjutnya poin keempat. Nah, ini yang sering lupa. Sering lupa itu adalah mengecek kondisi siswa. Kita cek nih kondisi siswa.
Ayo anak-anak semua, sudah rapi apa belum duduknya? Coba lihat barisan sana, sudah rapi belum? Barisan kedua sudah rapi. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru semua cek kesiapan atau kondisi siswa. Ya, sudah bersih belum di kelasnya? Nah, jadi cek kondisinya. Duduknya sudah rapi belum? Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang saya juga dapatkan dari dosen pembimbing pada waktu itu, ditunjukkan rubrik penilaiannya, salah satunya ini yang sering sekali ditinggalkan atau ketinggalan ya, sering ketinggalan baik saat peer teaching, saat PPL aksi, dan ini yang sering jadi komentar oleh dosen pembimbing di saya pada waktu itu. Ya, jadi lupa mengecek kondisi siswa seperti itu. Selanjutnya, nah baru ya poin kelima, setelah mengecek kondisi siswa sudah rapi belum? Nah baru yuk kita berdoa. Nah, mengajak siswa untuk berdoa. Ya, ayo misalkan agar pembelajaran kita lebih bermakna dan anak-anak juga diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini. Yuk kita berdoa dulu yuk. Nah, silakan ketua kelasnya agar memimpin membaca doa. Nah, boleh atau bagaimanapun variasinya, Bapak Ibu guru semua mengajak anak-anak peserta didik untuk berdoa. Ini wajib harus ada ya, jangan ketinggalan, jangan sampai ketinggalan untuk membaca doa. Kemudian selanjutnya poin ke-6 di pembukaan itu atau di pendahuluan itu menyanyikan lagu nasional. Ya, nanti silakan kalaupun misalkan Bapak Ibu guru semua di peer teaching itu ya, di peer teaching Bapak Ibu guru semua ada videonya nih, misalkan mau sambil menampilkan video ya, sambil menampilkan video lagu nasional, misalkan lagu Sorak-Sorak Bergembira, ya boleh silahkan ya. Nanti Bapak Ibu guru semua tetap dan memang tetap harus menampilkan entah PowerPoint entah video saat peer teaching tersebut, agar apa ya, agar supaya nilai Bapak Ibu guru semua di peer teaching itu bagus. Silahkan, misalkan Bapak Ibu guru semua mau ngajak seperti ini, ya anak-anak, Bapak atau Ibu ada video lagu nasional Sorak-Sorak Bergembira. Yuk kita lihat yuk videonya dan kita nyanyikan bersama-sama ya. Nah seperti itu. Silahkan untuk cara mengajaknya ya, atau variasi untuk mengajaknya silahkan boleh bagaimana saja ya. Nah jadi tetap harus ya menyanyikan lagu nasional. Akan tetapi ya cukup satu kalimat saja. Jangan sampai dari awal sampai akhir, karena peer teaching itu kan hanya beberapa menit, 10 menit atau 15 menitan ya, seperti itu. Misalkan lagu Sorak-Sorak Bergembira, sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Oke, sudah ya anak-anak. Nah, sampai situ aja cukup. Ya, yang penting Bapak Ibu guru semua memenuhi persyaratan bahwa Bapak Ibu guru semua itu poin menyanyikan lagu nasional ada, seperti itu. Selanjutnya poin yang ke-7 itu menyampaikan materi yang akan dipelajari. Misal seperti ini. Ayo anak-anak, hari ini kita akan menyampaikan materi tentang bilangan bulat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi disampaikan materi yang akan kita pelajarinya. Ya, entah itu materinya apa saja, tetap kita harus sampaikan. Jangan sampai lupa. Ya. Kemudian poin selanjutnya, poin ke-8 itu di pendahuluan atau pembukaan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak semua, misalkan cara menyampaikannya seperti ini ya. Nah, anak-anak semua, agar anak-anak semua lebih tahu, lebih paham tentang apa yang akan kita pelajari, Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran dulu ya. Yuk, kita baca sama-sama tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, dengan menggunakan model PBL. Nah, baca sampai akhir. Ya, jadi menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya cukup satu saja disampaikan, misalkan waktunya kita persingkat saja ya. Jadi itu anak-anak ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi seperti itu ya. Tetap harus disampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian poin selanjutnya nomor 9 itu adalah bertanya tentang materi sebelumnya. Nah, ini salah ya. Bertanya tentang materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kita tanyakan lagi, flashback terhadap materi yang sudah dipelajari. Ayo anak-anak, siapa yang masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari kemarin? Materi apa, ayo? Nah, tanyakan. Ya, biarkan nanti anak-anak menjawab. Atau guru-guru yang lain. Misalkan ada guru yang lain yang nyeletuk atau nyeloteh
Ini Pak materi ini, ya kita anggap saja itu betul ya. Ya betul, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang bilangan rasional. Ya, mudah-mudahan materi yang kemarin disampaikan oleh anak-anak tetap diingat ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bertanya jawab tentang materi yang kemarin. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu guru semua melakukan atau menyampaikan pertanyaan pemantik. Nah, misalkan tadi kan kita mau menyampaikan bilangan bulat. Ayo, ada yang tahu tidak bilangan negatif? Coba sebutkan salah satu contoh bilangan negatif. Ya, jadi kita melakukan pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantiknya ya silahkan, boleh Bapak Ibu guru semua bebas apa saja ya. Yang kira-kiranya sebelum melakukan kegiatan inti, kita melakukan pertanyaan pemancingnya. Ya, agar siswa ini benar-benar bisa merespon kegiatan pembelajaran kita pada waktu itu. Nah, selanjutnya ini yang paling penting ya, yang paling penting, walaupun Bapak Ibu guru semua hanya peer teaching, ya, tetap ya saran saya, karena saya juga pada waktu itu tetap menyampaikan ice breaking, ya, atau warming up. Silahkan Bapak Ibu guru semua, apa saja ice breakingnya, ya, ya bagaimana Bapak Ibu saja, mau ice breaking nyanyi, mau ice breaking apa, kalau saya waktu itu Marina Marijo ya. Nah, waktu itu saya Marina Marijo. Jadi ketika peer teaching juga saya sampaikan ice breaking ya, karena itu yang menjadi poin penting kita, karena kita targetnya ya nilai-nilai kita yang bagus ya, seperti itu. Kalau yang lain saya perhatikan tidak ada ice breakingnya ya, jadi tetap Bapak Ibu harus ada ice breaking ya. Saya sarankan seperti itu agar nilai Bapak Ibu guru semua tetap bagus. Marina menari ya di atas menara ya, seperti itulah pokoknya. Nanti silakan boleh Bapak Ibu guru semua ice breakingnya ya, persiapkan ya satu saja ya. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu guru semua ke kegiatan inti ya, kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti diusahakan Bapak Ibu guru semua tetap fokus terhadap sintak-sintak dari model pembelajaran yang Bapak Ibu guru semua gunakan. Kalau misalkan Bapak Ibu guru semua menggunakan PBL, ya diusahakan sintaknya sudah sesuai, langkah-langkahnya sudah sesuai. Ya, seperti itu. Ketika misalkan ada pembagian kelompok, ya anggap saja Bapak Ibu guru semua, misalkan di layar itu anggotanya ada 10 ya, nanti silakan, ayo Bapak akan membagikan kelompok ya. Si A sama si B kelompok 1 ya, si B sama si C kelompok 2 ya. Terus, nah, jadi seperti itu. Jadi tetap ada pembagian kelompok, ya, ada pembagian LKPD ya, walaupun hanya sebatas formalitas, misalkan di apa namanya di sintaknya itu, di langkah-langkah kegiatan intinya ada pembagian LKPD ataupun alat peraganya ya, silakan Bapak Ibu guru semua tetap gunakan alat peraga tersebut. Tetap bagikan ya, misalkan hanya pura-pura saja ya, tapi tetap Bapak Ibu guru sama bawa ya LKPD-nya, diusahakan tetap sudah di print, alat peraganya atau media pembelajarannya tetap dibawa, modulnya juga tetap dibagikan. Ayo anak-anak, Bapak selanjutnya akan membagikan LKPD juga alat peraganya ya. Ya, yang Bapak bagikan, yang Bapak sebutkan, misalkan ya, yang Bapak sebutkan kelompoknya maju ya, perwakilan. Kelompok 1 perwakilannya maju, silakan ambil LKPD-nya. Tetap. Jadi formalitas saja. Kelompok 2, ya silakan maju perwakilannya. Nah, seperti itu. Jadi ya sebagaimana kita ngajar akan tetapi formalitas ya. Tapi tetap harus ada. Ketika Bapak Ibu guru semua akan menggunakan media ataupun alat peraga, ya silakan bawa. Entah itu disimpan di depan Bapak Ibu guru semua atau di belakang ya, yang nantinya formalitas silahkan bagikan, seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan sintak-sintak atau langkah-langkah dari model pembelajaran yang Bapak Ibu guru semua gunakan. Kemudian selanjutnya di kegiatan inti, saya sarankan Bapak Ibu guru semua tetap menampilkan video ataupun PowerPoint ya, saya sarankan tetap menampilkannya. Ketika misalkan di kegiatan orientasi di sintak pertama, misalkan Bapak Ibu guru semua di PBL nih, ada di sintak pertama itu orientasi siswa terhadap masalah. Nah, misalkan Bapak Ibu guru semua mau menampilkan nih video pembelajarannya, ya silakan tampilkan saja.
Akan tetapi jangan sampai dari awal sampai akhir ditampilkan, jangan. Cukup misalkan 1 menit saja atau setengah menit, 30 detik ya. Ayo Bapak, anak-anak ya, Bapak akan menampilkan video ya. Silahkan anak-anak tonton videonya dan kemudian silahkan anak-anak analisis ya videonya ya. Siap ya anak-anak. Nah, jadi seperti itu. Ya. Bapak Ibu guru semua tetap gunakan video, tetap gunakan PowerPoint, tetap tampilkan ya. Ya sebagaimana Bapak Ibu guru semua ngajar saja di kelas. Ya seperti itu. Nanti di screen di share screen ya, bahasanya kan share screen ya. Boleh seperti itu. Nah, kemudian dalam kegiatan inti yang paling harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru semua, guru harus pasif dan siswa yang lebih aktif. Artinya apa? Bapak Ibu guru semua jangan banyak menjelaskan materi. Ya, saya sarankan Bapak Ibu guru semua jangan banyak menjelaskan materi pembelajaran. Ya, biarkan peserta didik yang aktif, student center. Ya, kita cukup menerangkannya lewat video yang kita tampilkan. Ya, selebihnya siswa yang aktif, kita hanya sebagai fasilitator. Ya, kita hanya sebagai fasilitator atau mengarahkan saja. Ayo anak-anak, sekarang silakan anak-anak amati ya. Nah, alat peraga yang sudah Ibu bagikan atau yang sudah Bapak bagikan masing-masing kelompok, silakan amati. Jadi jangan sampai Bapak Ibu guru semua banyak ceramah, karena kejadian banyak sekali yang seperti itu. Jadi masih terlihat guru yang aktifnya, masih banyak yang menjelaskan materi ya, padahal kan terutama di kurikulum Merdeka ya diharapkan itu kan siswa yang aktif ya, gurunya hanya sebagai fasilitator. Jadi seperti itu ya. Ini sangat menjadi perhatian penting buat Bapak Ibu guru semua ya. Ya, kita hanya sebagai pengarah saja, arahkan. Oke, selanjutnya misalkan ya Bapak akan bertanya ke masing-masing kelompok ya, barangkali ada yang kesulitan dalam melakukan pengamatannya, nanti silakan ya, tanyakan ke Bapak. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya sebagai fasilitator saja. Ya. Dan jangan banyak menerangkan materi dari A sampai B, sampai C, sampai Z, misalkan tentang materi bilangan bulat. Oke anak-anak, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari negatif, 0, dan positif. Contohnya ini jangan. Ya, kita cukup menjadi fasilitator saja. Ya, biarkan nanti anak-anak yang lebih aktif. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, kalaupun misalkan Bapak Ibu guru semua mau menambahkan ice breaking lagi, ya silahkan ya, tambahkan ice breaking lagi. Setelah kegiatan inti mau selesai, ya silahkan ada ice breaking lagi. Kalaupun misalkan Bapak Ibu guru semua tidak ada ice breaking lagi, ya sudah cukup di kegiatan pembukaan saja, di pendahuluan. Tapi misalkan Bapak Ibu guru semua mau ada nih ice breaking lagi di kegiatan inti, barangkali siswa jenuh, ya silakan dengan syarat dicantumkan ke dalam langkah-langkahnya. Ya, jadi jangan sampai di RPP-nya tidak ada, kemudian kita menyampaikan ice breaking di kegiatan inti, jangan. Ya, tapi sebelumnya kita sudah mencantumkan di langkah-langkah rencana pembelajaran kita atau di RPP kita, seperti itu. Nah, ini untuk kegiatan inti. Jadi ya kita seolah-olah kita sedang mengajar di hadapan murid saja, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya di kegiatan penutup Bapak Ibu guru semua, yang pertama itu kita harus menyampaikan kesimpulan. Tetapi catatan ya, jangan hanya Bapak Ibu guru yang menyampaikan kesimpulan, akan tetapi Bapak Ibu guru semua mengajak ke anak-anak, ke peserta didik untuk bersama-sama menyimpulkan. Nah ya, ini yang paling penting di kegiatan penutup. Ya, misalkan seperti ini. Anak-anak, kita tadi sudah belajar bersama-sama ya, dan sudah melakukan pengamatan. Yuk, kita simpulkan bareng-bareng yuk. Hari ini kita belajar apa saja? Ayo, belajar apa? Kita hari ini yang pertama. Ya, betul. Hari ini kita sudah mengetahui tentang pengertian bilangan bulat. Jadi, tanyakan dulu ke anak. Kemudian nomor 2, apalagi yang kita pelajari hari ini? Ya, betul. Bahwa bilangan bulat itu adalah ini. Kemudian yang ketiga, ayo apalagi? Nah, jadi kita mengajak
untuk menyimpulkan bersama, akan tetapi lebih dahulu siswa dulu, utamakan siswa dulu. Jadi jangan kita yang menyimpulkan ya, jangan Bapak dan Ibu guru yang menyimpulkan, jangan. Karena apa? Karena diharapkan ya keaktifan siswa ya, keaktifan siswa dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan gagasan, pendapat, seperti itu. Ya, jadi bersama-sama di kegiatan kesimpulan ini. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi pembelajaran. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Nah, seperti itu. Tadi juga kan kita sudah menggunakan nih model pembelajaran problem based learning. Bagaimana anak-anak responnya? Senang tidak? Nah, jadi kita merefleksikan ya. Atau juga kita tadi sudah melakukan pengamatan dengan mengamati langsung menggunakan alat peraga ini. Senang tidak anak-anak? Nah, jadi seperti itu. Jadi tetap ya, tetap Bapak Ibu guru semua ada kegiatan refleksi untuk menanyakan bagaimana respon peserta didik, anak-anak yang lain ya dalam pembelajaran kita di peer teaching tersebut. Tetap kita sampaikan walaupun peserta didiknya ya murid ya guru-guru lain yang dianggap murid seperti itu ya. Jadi tetap kita sampaikan seperti itu. Kemudian selanjutnya di kegiatan penutup itu kita menyampaikan tindak lanjut dan menyampaikan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Kita sampaikan tindak lanjut. Misalkan seperti ini tindak lanjutnya. Oke, berarti anak-anak sudah memahami semua ya tentang bilangan bulat yang kita pelajari hari ini. Oke, selanjutnya misalkan Bapak sarankan kepada anak-anak semua atau misalkan Ibu sarankan kepada anak-anak semua, anak-anak untuk tetap terus mencari informasi lain, entah itu dari internet ataupun media lain yang ada kaitannya dengan permasalahan-permasalahan dalam bilangan bulat. Ya, agar supaya apa? Agar supaya anak-anak lebih memahaminya. Nah, seperti itu ya, silahkan. Nah, kemudian juga sampaikan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Dan untuk besok, anak-anak, kita akan mempelajari yaitu operasi campuran bilangan bulat. Nah, jadi sampaikan sekilas ya materi yang akan dipelajari selanjutnya. Misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian poin selanjutnya baru tuh doa. Ya, kita ngajak doa lagi, doa penutup. Oke, anak-anak, karena kita sudah melakukan pembelajaran kita hari ini, yuk kita tutup yuk agar pembelajaran kita lebih berkah, lebih bermanfaat lagi. Silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa seperti itu ya. Nah, nanti untuk teknisnya cara mengajak siswa untuk membaca doanya ya silahkan itu mah bagaimana kebiasaan Bapak Ibu guru saja di kelas bagaimana ya. Nah, kemudian baru setelah itu salam. Nah, ini hal-hal penting yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam kegiatan peer teaching. Jadi walaupun di hadapan guru-guru PPG lain, jadi diusahakan Bapak Ibu guru semua tetap fokus, ya, tetap profesional dalam kegiatan peer teaching tersebut. Karena ya tadi, kita targetnya itu adalah terhadap nilai ya, terhadap nilai. Jadi diusahakan ketika ada teman guru lain yang misalkan nyeloteh, atau tiba-tiba ngomong apa, ya kita tetap fokus saja. Karena memang ya seperti itu pengalaman ya, bercanda gitu ya, bercanda biasanya. Tapi saya sarankan ya, agar nilainya bagus ya, tetap kita fokus terhadap peer teaching kita. Ya, dan tetap memperhatikan langkah-langkahnya dari pembukaan sampai penutup seperti itu. Ya. Kemudian jangan lupa ekspresi. Ya, ekspresi Bapak Ibu guru semua. Senyum, ya jangan terlalu tegang ya. Kalau tegang sih pasti ada, tegang ya, tegang sih pasti ada, akan tetapi biasanya ya tegang itu biasanya di menit-menit awal saja, biasanya nanti kesananya sudah cair. Tapi kalau misalkan ketika respon dari guru yang lain yang bertugas sebagai peserta didik, misalkan ada yang tiba-tiba ngomong apa, itu biasanya kadang mood kita hilang itu kadangnya. Tapi usahakan Bapak Ibu guru semua tetap fokus, tetap tunjukkan ekspresinya, senyumnya, atau ya istilahnya mimik ya, mimik atau gimmick ya. Nah, mukanya jadi tunjukkan ekspresi yang sebagaimana ketika kita sedang mengajar saja, seperti itu ya. Dan selanjutnya jangan lupa tetap gunakan media atau alat peraga. Ini yang
yang saya perhatikan teman-teman saya pada waktu itu ketika peer teaching mereka tidak menggunakan. Ya, jadi tetap ketika misalkan Bapak Ibu guru semua sebagaimana tadi juga disampaikan di kegiatan intinya, tetap gunakan alat peraga. Ya, Bapak Ibu guru semua tetap simpan aja di depan Bapak Ibu guru semua, simpan ya. Formalitas, ayo anak-anak, ini alat peraganya Bapak akan bagikan ya, dan kita akan mengamati dari alat peraga ini. Nah, silakan pura-pura membagiin tuh. Ya, jadi seperti itu. Tetap gunakan alat peraga media pembelajaran. Ya, agar apa? Agar supaya dosen itu merespon, oh ternyata benar ini guru ini apa namanya sudah serius nih, ya sudah serius. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan di sharing kita tentang peer teaching. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru semua, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua mendapatkan nilai yang bagus ya. Nilainya ya tinggi, mudah-mudahan ya di atas 90 semua, bahkan mudah-mudahan sampai 100 ya. Jadi usahakan ada keseriusan dalam menyampaikan peer teaching ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan nilai Bapak Ibu guru semua dari tugas ke tugasnya mendapatkan nilai yang bagus dan sempurna, dan mudah-mudahan diakhiri dengan kelulusan. Amin ya robbal alamin. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.